Beragama tanpa memakai logika itu ya kita bakal menjadi orang yang lepas kesadaran, ya, yang lepas kesadaran, seolah Allah memberikan pikiran itu tanpa guna. Mau bagaimanapun kita menjauh, kalau Allah mengendaki ya tetap bakal kena. Ayat ini menyuruh orang untuk tawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, biarkan Allah yang mengatur. Apalagi urusan sholat berjamaah, apalagi urusan sholat Jumat, yang itu adalah anjuran Allah, anjuran Islam. Ini kan dua ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berserah tawakal kepada Allah, dan kemudian ayat Al-Quran menyuruh kita untuk mawas diri. Begitupun hadis Nabi Muhammad berkata, saya juga berbicara sini tadi, sudah berkoordinasi dengan para tokoh. Tidak semena-mena langsung masuk masjid ambil mic, tidak. Tapi jika Bapak tidak mengindahkan ini apa yang saya sampaikan, siapa yang duluan tadi akan saya ambil. Untuk apa Bapak sholat Jumat? Bukan mendapatkan pahala, dosa yang Bapak dapatkan. Saya orang muslim Pak, ibu Bapak saya haji. Yang nyampaikan ini untuk menjaga keselamatan pelinggih, bukan untuk yang tidak. Jangan dipolitisir. Oh, ini permainan orang luar agama Islam. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Sangat banyak sekali di mana orang beragama hari ini banyak yang ngotot, seolah yang dia lakukan adalah semangat beragama, semangat keislaman. Namun repot jika semangat agama, jika semangat keislaman tidak memakai ilmu pengetahuan agama pastinya. Beragama tanpa memakai logika itu ya kita bakal menjadi orang yang lepas kesadaran, ya, yang lepas kesadaran, seolah Allah memberikan pikiran itu tanpa guna. Allah memberikan akal, tentu ini menjadi satu alat yang dimiliki manusia untuk mencerna segala sesuatu yang ada di dunia. Kita kenal bahwa Allah itu menurunkan dua ayat. Yang pertama ada ayat kauliyah, yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah berbentuk kitab suci Al-Quran, di mana manusia harus membacanya, harus memahaminya dan harus mengimaninya. Kemudian ada ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah? Alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, ini ayat kauniyah yang mesti kita baca, mesti kita pahami, mesti kita hayati. Sehingga ketika kita membaca alam, ketika kita membaca manusia, ketika kita membaca hewan dan tumbuhan, adalah timbul keimanan yang sangat tebal bahwa segala sesuatunya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat langit dan bumi, ini ayat kauniyah yang mesti kita baca. Dan alat untuk membaca ayat kauniyah ini adalah akal, ya, pikiran. Saya tarik lagi bahwa beragama itu harus memakai pikiran yang sehat. Beragama tanpa memakai pikiran kacau. Ada kejadian, ya, di mana orang ketika hari ini sedang pandemi COVID-19, wabah itu menjadi satu alasan untuk MUI, untuk para ulama, organisasi Islam mengeluarkan fatwa, tak usah
ada berkumpul-kumpul banyak, tak usah. Kemudian ada sholat berjamaah di masjid, tak usah kemudian melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Lantas banyak sekali yang kemudian seolah ulama, seolah MUI, seolah pemerintah ingin menjauhkan umat Islam daripada ajaran agamanya, daripada ajaran Islamnya. Padahal ketika kita berpikiran seperti itu, ya tentu sangat bisa ditakar dan diukur kualitas keilmuan agama kita. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan, yang selalu menjadi rujukan orang-orang. Saya akan bacakan ayat Al-Qurannya ya, takut juga salah nih. Surah At-Taubat ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. At-Taubah ayat 51. Intinya gini ya, tidak ada musibah apapun ya, kecuali memang musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kemudian kita semua bertawakal. Ya, menyuruh untuk kita bertawakal. Ayat ini salah satu ayat yang menjadi rujukan mereka agar tidak usah kita takut kepada corona. Untuk apa? Kalau Allah menghendaki ya tetap kita bakal kena. Mau bagaimanapun kita menjauh, kalau Allah menghendaki ya tetap bakal kena. Ayat ini menyuruh orang untuk tawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, biarkan Allah yang mengatur. Apalagi urusan sholat berjamaah, apalagi urusan sholat Jumat, yang itu adalah anjuran Allah, anjuran Islam, kan gitu kan. Kemudian ada ayat lagi yang selalu menjadi rujukan mereka, itu adalah Qiyas Al-Ahzab ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullai yang fa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzalla tumatta'una illa qalila. Artinya tidaklah berguna sama sekali ya kau mau lari dari kematian atau pembunuhan. Tidak ada gunanya kita lari dari kematian dan pembunuhan. Tidak ada gunanya, karena meskipun kita lari dari kematian dan pembunuhan, kalau Allah menakdirkan tetap kita akan mati, tetap kita akan terbunuh. Maka untuk apa kita lari dari COVID-19? Tak ada guna. Itu menjadi satu dalil, alasan lagi untuk mereka tetap ngotot. Seolah-olah ajaran Islam itu hanya tawakal, berserah kepada Allah, tanpa ada upaya syariat, tanpa ada upaya menjauhkan dari wabah itu. Tawakal semua, serahkan kepada Allah, biarkan Allah yang mengatur. Itu salah satu ayat Al-Quran yang selalu menjadi rujukan mereka pula. Padahal ayat Al-Quran bukan hanya menyuruh kita untuk tawakal ya, Al-Quran pun menyuruh kita untuk mawas diri, untuk menjaga diri. Ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menjaga diri adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah engkau menjerumuskan diri dari jurang kebinasaan. Intinya seperti itu, karena teruslah berbuat kebaikan, karena sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang baik.
Kalimatnya, jangan menjerumuskan diri dari sesuatu yang membuat itu kita madarat. Artinya kan kita harus mawas diri. Kalau ada sesuatu di sana yang menyebabkan kita celaka, jangan kita masuk ke sana. Jangan coba-coba kita masuk ke sana. Waspadai diri, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Quran itu ingin mengatakan hal itu. Syariat tetap harus kita lakukan, tetapi tawakal. Setelah syariat kita lakukan dengan serius, ya, menjauhkan diri dari penularan wabah COVID-19, di samping itu tetap kita tawakal kepada Allah. Ini dua kombinasi yang lengkap. Yang pertama aspek syariat kita harus laksanakan, kemudian tawakal, ya. Kemudian setelah itu kita tawakal, terserah Allah. Kalau kita sudah berupaya, manakala kita sudah berupaya dan upaya kita tetap kita terkena wabah itu, maka biarkan kita tinggal tawakal, berserah kepada Allah bahwa mungkin itu adalah yang terbaik untuk kita. Menurut Allah, bukan menurut kita. Tapi setelah kita ada upaya menjauh daripada COVID-19, menjauh daripada penularannya, menjauh daripada orang yang terkena positif, setelah kita ada upaya loh. Itu. Jadi bukan hanya menyuruh untuk kita tawakal, juga mawas diri. Ada hadis Nabi lagi yang cukup terkenal, firro minal majdumi firoroka minal asad. Anda itu harus menjauh dari orang yang kena penyakit kusta. Kusta itu penyakit yang menular, seperti menjauhnya Anda dari singa. Oke, sekali lagi, firro minal majdumi firoroka minal asad. Singa itu kalau kita mendekatinya, maka ya habislah tubuh kita. Penyakit itu kalau kita mendekatinya, kita akan tertular. Itu Nabi Muhammad untuk menyuruh kita firon, kabur, menjauh dari orang yang kena penyakit kusta. Mungkin hari ini dengan orang yang terkena penyakit corona, COVID, ya. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk waspada, untuk menjauh, seperti menjauhnya kita dari singa. Berhenti jadi ustadz, nggak ada tanggung jawabnya. Ini baru di dunia, lagi mana nanti buat bisa bawa akhirat. Kita ibadah, justru ada penyakit ini kita mohon sama Allah, minta pertolongan. Biar diangkat penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Jangan takut. Yang pada merampok, yang pada judi, yang pada garong, pada berani. Kita ibadah pada takut. Di sini akhlak nih, kalau kita ini akhlak manusia. Mari kita berpikir sehat. Kita yakini bahwa pemerintah itu menunjukkan kasih sayangnya kepada rakyat Indonesia, bahwa Majelis Ulama MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu mempertimbangkan dengan serius apa manfaat dan madaratnya. Itu sebagai upaya syariat penyelamatan seluruh warga negara agar tidak ada yang tertular virus corona. Kalau yang sudah kita doakan cepat sembuh, nah yang belum, kita harus waspada, kita harus menjauh daripada kerumunan itu, daripada penyebaran itu. Kita tetap diam di rumah saja sambil zikrullah, zikir kepada Allah, ibadah tetap kita laksanakan. Kalau berada di zona merah, jangan berani keluar rumah. Jangan berani keluar rumah. Harus kita mawas diri. Kalaupun ada keperluan untuk kita keluar, kita harus jaga diri. Pakai masker, pakai apapun, hand sanitizer. Pokoknya segala sesuatu yang bisa diupayakan oleh kita agar tidak tertular virus itu, ya kita harus laksanakan. Karena itu adalah bagian daripada yang Allah perintahkan, yang Nabi Muhammad perintahkan. Ketika Anda safety, ya lebih safety daripada biasanya, Anda sedang melaksanakan ajaran agama Islam.
insya Allah mendapatkan pahala. Ya, kalau kita berupaya untuk menjaga diri, ya, itu mendapatkan pahala karena sedang melaksanakan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad. Kan gitu. Hadisnya jelas, ayat Al-Qur'annya jelas. Kan gitu. Jadi jangan kemudian kita menjadi orang yang ngotot. Ya, jangan menjadi orang yang ngotot. Yang celaka itu bukan hanya kalian-kalian tapi semuanya pada akhirnya. Bagaimana kalau misal virus ini tidak bisa dibendung? Ini harus ada kerjasama dari semua pihak. Mau masyarakatnya, pemerintahnya, dokternya, siapapunnya, ini harus kemudian ada kerjasama semuanya agar mencegah penyebaran, penularan virus ini. Tidak bisa hanya anjuran pemerintah. Kalau misal masyarakatnya ngotot, tidak bisa hanya anjuran dokter kalau masyarakatnya tetap ngotot. Seperti itu, ya. Kalau berada di zona merah, saya katakan lagi, untuk Anda berkumpul-kumpul bahkan di dalam ritual ibadah, saya kira kurang baik. Meskipun tujuannya mungkin baik, ingin beribadah kepada Allah. Namun satu kali lagi, bahwa banyak cara ibadah kepada Allah, bukan hanya di dalam masjid. Oke, bukan hanya ketika kita sholat Jumat. Jelas ini ada sebab yang membuat kita tidak berjamaah, ada sebab yang membuat kita tidak sholat Jumatan. Kalau saya alhamdulillah masih berada di zona hijau, jadi tetap melaksanakan berjamaah, tetap melaksanakan sholat Jumat. Kalau Anda berada di zona merah, janganlah menjadi ngotot. Karena kalau Anda ngotot itu Anda berarti tidak mau menerima ajaran agama. Seolah jika benar padahal itu salah. Seolah jika benar ingin ibadah di masjid, seolah jika benar. Tetapi saya kira itu adalah kelakuan yang salah. Satu kali lagi kita serahkan semuanya, himbauan itu dari MUI, udah kita turuti aja. Dan saya kira itu akan lebih maslahat. Dan itu tidak akan keluar dari ajaran agama Islam. Sudah mempertimbangkan fatwa-fatwanya. Oke, sudah mempertimbangkan dalil-dalilnya. Tidak mungkin kemudian menyebabkan untuk kita menginginkan untuk masyarakatnya menjauh daripada syariat Islam. Tidak mungkin MUI itu. Ini sudah mempertimbangkan matang untuk kebaikan kita bersama. Ya, mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.